Bagaimanapun, di antara orang-orang yang menyelamatkan Yao Yuekong, tidak ada Kaisar Iblis Penjara Surgawi, dan yang terakhir juga adalah orang kuat yang diselamatkan olehnya dan Bai Guanxing. Dan Kaisar Iblis Penjara Surgawi dan Setan Yuekong hampir tidak memiliki persahabatan, tidak ada kasih sayang dan tidak ada persahabatan, dan itu memalukan bagi Kaisar Iblis Penjara Surgawi untuk tetap tinggal. Dia ingin makan daging. Yao Yuekong malu, hanya minum sup. Itu bukan gaya Kaisar Iblis. Sederhananya, ketika Kaisar Iblis Penjara Surgawi memiliki ide, Tanah Suci Bulan Iblis tidak memiliki kesempatan, maka dia akan pergi ke Di Tiangwan untuk mengambilnya. Kaisar Iblis Penjara Surgawi benar-benar akan mempertimbangkan orang lain. Tapi sekarang, Qin Yichen tidak repot-repot mempertimbangkan Kaisar Iblis Penjara Surgawi, atau bahkan untuk menghargai pemandangan Tanah Suci Bulan Iblis. Karena Raja Dewa Bulan Yin itu anggun dan acuh tak acuh sebelumnya. Begitu dia menginjakkan kaki di Tanah Suci Bulan Iblis, dia tidak bermaksud berjalan-jalan di halaman sama sekali. Ikuti aku. Zhong Nantian menggendong Qin Yichen dan Putri Wenqing dengan kedua tangan di kiri dan kanan, dan mereka mengejar menuju cahaya bulan. Cahaya bulan itu diubah oleh Raja Dewa Yueyin. Di Tanah Suci Bulan Iblis, merajalela tanpa hambatan. Bahkan di Tanah Suci Bulan Iblis, cahaya bulan ada di mana-mana, dan sinar bulan itu bisa diubah menjadi apapun. Bahkan jika itu adalah kecepatan Zhong Nantian dan pembangkit tenaga listrik kerajaan, mereka hanya bisa mengikuti dari belakang. Qin Yichen memperhatikan bahwa setelah banyak orang kuat melangkah ke Tanah Suci Bulan Iblis, mereka melihat sekeliling untuk sementara waktu, dan Kaisar Dewa yang memegang patung Kaisar Ming yang menatapnya. Dia juga menghela nafas dan melengkungkan tinjunya. Ayo, semua orang. Tapi Jin Wu silang galak dengan murid iblis, dan langsung memilih arah yang berlawanan dengan mereka. Qin Yichen diseret oleh Zhong Nantian untuk terbang. Tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dan dia juga memperhatikan Putri Wenqing yang juga sedang digendong. Wenqing, atau kamu? Jangan masuk. Sebelum Qin Yichen selesai berbicara, dia melihat Putri Wenqing tiba-tiba mengangkat hidung kiongnya yang cantik. Saya tidak percaya. Raja Dewa Bulan Yin lebih baik dari Laut Chaos. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Dia bermaksud membiarkan Putri Wenqing masuk ke lengan Zhong Nantian. Tetapi ini ternyata. Qin Yichen tidak banyak bicara lagi. Hanya memegang erat pisau ajaib di tangannya. Laut kekacauan tidak akan membunuh hidup kita. Raja Dewa Bulan Yin, jangan pikirkan tentang itu. Di Tanah Suci Bulan Iblis, itu ditakdirkan untuk mengalami banyak pertempuran berdarah. Dan ketika Qin Yichen memegang pedang ilahi di tangannya, dia merasa bahwa, untuk beberapa alasan, aura langit bulan iblis menjadi sangat menakutkan begitu dia memasuki Tanah Suci Bulan Iblis. Qin Yichen memperhatikan bahwa cahaya bulan kemanapun mereka lewat, semua jatuh ke tubuh Yao Yuekong, membuat rambut panjang yang terakhir bersinar. Dan roda bulan di tengah alis juga mekar dengan cahaya yang tersisa. Tanah Suci Demon Moon adalah kampung halaman dan tanah leluhur dari Demon Yuekong. Di sini, ada banyak alasan yang membuatnya menjadi lebih kuat. Kecepatan Yao Yuekong menjadi semakin ganas, hampir menyatu dengan sinar bulan, dan bahkan minum dengan dingin di depan matanya. Tempat suci di depan ditinggalkan oleh Kaisar dan leluhur kepada anggota klan saya. Ada apa? Raja Dewa Yueyin, apakah Anda akan mengenali leluhur saya dan kembali ke klan bulan iblis saya? Tanda seru. Raja Dewa Bulan Yin tidak menjawabnya. Semua cahaya bulan tampaknya dikendalikan olehnya. Dan kecepatan terbang pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar sangat menakutkan. Dalam sekejap, Qin Yichen melihat bahwa matanya tiba-tiba terbuka. Dan lautan luas muncul di depannya. Mengatakan itu adalah lautan yang luas. Lebih baik dikatakan bahwa itu adalah danau yang tak berujung. Danau itu tenang dan indah. Dan yang membuat Qin Yichen mabuk adalah bahwa danau itu tidak hanya jernih seperti mencuci. Tetapi juga bulan, berbaring dengan tenang di dalamnya. Qin Yichen diam-diam terkejut, bertanya-tanya apakah itu pantulan bulan atau ada bulan yang tersembunyi di danau. Ledakan. Qin Yichen mendarat di kerumunan, dan cahaya bulan redup, dan sosok Raja Dewa Bulan Yin juga muncul di tepi seberang, saling berhadapan, dengan jelas dibedakan. Yao Yuekong memandangi danau bulan yang tenang, tapi riak muncul di hatinya. Saudara Feng, ngomong-ngomong, aku belum berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku dari neraka. Yao Yuekong mengepalkan tangannya, dan begitu suaranya jatuh, dia melihat Zhong Nantian dan Chang Jingtian saling pandang. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, mari berikan bagiannya kepada Xiao Yufeng. Ini, tanda seru. Qin Yichen tertegun sejenak. Dia masih memperhatikan Raja Dewa Yueyin. Tanpa diduga, Yao Yuekong tiba-tiba berbicara dan berkata bahwa kesempatan di danau bulan ini adalah ucapan terima kasih kepadanya. Kakak Yuekong, setiap orang adalah teman, katakanlah. Saat suara itu masih belum selesai, dia melihat Yao Yuekong dengan lemah berkata, dia adalah seorang teman, jadi aku tidak harus bersikap sopan padamu. Kamu melompat ke laut kekacauan dan kamu telah melunasinya. Qin Yichen tahu bahwa kesempatan di sini pasti sangat berharga. Jika tidak, itu tidak akan menjadi tujuan utama Raja Dewa Bulan Yin.
Itu palsu untuk tidak dipindahkan. Tetapi ketika jantung Dao bergerak, rekaman Chuan Xin juga akan berjalan. Dan suara langit yang menjulang di antara langit dan bumi membuat Qin Yichen menempel padanya. Dia datang kali ini untuk membantu Bai Guanxing dan Yao Yuekong. Terima kasih hadiah, tapi itu tidak terlalu berharga. Jadi Qin Yichen menggunakan hal melompat ke laut kekacauan sebagai alasan. Tetapi siapapun yang muncul dengan itu, Yao Yuekong tertawa. Lalu Anda berpikir, mengapa Kaisar Jingtian memberi Anda bagian itu? Qin Yichen terkejut, tetapi melihat Chang Jingtian juga tersenyum. Hanya mengandalkan Anda untuk memberitahu kami bahwa pasti ada kekurangan dari 5 kata ini di jalan surga. Berkhotbah di bawah pohon kembang sepatu, banyak orang kuat dengan jelas memahami jalan surga, dan 2 Kaisar Chang Jingtian secara alami tidak terkecuali. Zhong Nantian juga mendesak, kalau tidak, Anda benar-benar berpikir bahwa wajah Anda sebesar itu. Cepat, tidak ada setetes pun yang tersisa di danau di sini. Namun, saat kata-kata itu selesai, suara lembut seperti cahaya bulan dari Dewa Raja Yueyin juga bergema. Kapan Raja mengatakan itu di sini? Kesempatan Anda adalah milik Anda? Yao Yuekong menolak untuk menyerah. Ini aslinya milik kita. Tapi Raja Dewa Yueyin tetap anggun. Kalau begitu, sekarang, danau ini bermanfaat bagi Raja ini. Jadi itu milik Raja ini. Setelah jeda, Raja Dewa Bulan Yin sepertinya memikirkan sesuatu. Mengangkat telapak tangannya, 4 bola air muncul di danau. 3 dari mereka terbang menuju permaisuri dan 2 murid leluhur hitam. Dan yang lainnya terbang menuju Bai Guanxing. Raja ini berkata bahwa raja ini jauh lebih penyayang daripada Huang Yi dan yang lainnya. Kata-kata dan ekspresi seperti itu, permaisuri baru saja alami. Tetapi Raja Dewa Bulan Yin sepertinya tidak memikirkannya. Bola air yang dia keluarkan dari danau bulan paling banyak hanya botol giok seukuran kepalan tangan. Ledakan. Pada saat itu Bai Guanxing mengibaskan lengan bajunya dengan dingin. Dan bola air tersebut pecah dan jatuh ke dalam danau. Menimbulkan riak, bulan di danau juga kabur dan bingung. Raja Dewa Bulan Yin masih berdiri di tempatnya. Putra Baize, tahukah kau, hanya dengan hadiahmu, tidak ada gunanya membiarkan raja ini memberimu wajah. Raja ini baru saja memberikan penjelasan tentang kontrak surga. Bai Guanxing juga tersenyum. Jangan memaksakannya, biarkan aku melihat seberapa besar kamu telah tumbuh. Ketika kata-kata itu selesai, niat membunuh tiba-tiba muncul di atas danau. Raja Dewa Bulan Yin membawa tangannya di punggungnya, dan napasnya dingin dan dingin. Putra Baize dari Kaisar Alam, bisakah kau menyelesaikannya? Kaisar segera mengangguk, Putra Baize sangat kuat. Tetapi jika Anda menambahkan kata, alam Raja Dewa, ke depan, maka katakanlah sesuatu yang lain.